Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla malam ini di Masjid Baitul Izzah, kampus ITS. Oh, bukan ITS, kampus ITANS. Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita dalam rangka untuk belajar bersama, dan panitia mengambil judul menjadi sarjana yang dicintai oleh Allah. Yang sarjana angkat tangan. Sarjana. Hampir semua sarjana ya. Usia berapa, Pak? Saya alumnus tahun 96. Alumnus tahun 96. Masya Allah. Tapi sarjana ya. Asli ya? Asli. Bapak sarjana? Bukan. Sarjana di mana? Sarjana. Mantan sarjana. Ijazahnya asli nggak? Asli ya. Baik. Apapun latar belakang Bapak Ibu sekalian, baik yang sarjana maupun yang tidak sarjana, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan Anda sebagai manusia yang bisa memberi manfaat bagi yang lain, berkah bagi lingkungannya, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai hambanya yang istiqomah. Menjadi sarjana yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya materi pesanan dari teman-teman yang sekarang sedang kuliah atau yang fresh graduate. Bagaimana agar mereka bisa menjadi sosok yang dicintai oleh Allah. Berbicara tentang orang yang dicintai oleh Allah, ada banyak sekali variabel di mana seseorang bisa menjadi manusia yang dicintai oleh Allah. Bisa bentuknya dengan rajin ibadah, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alaihi." Tidak ada ibadah yang lebih aku cintai untuk dilakukan oleh hambaku melebihi ibadah yang hukumnya wajib. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Dan ada sebagian di antara hambaku yang dia rajin melakukan amal sunnah hatta uhibbah, sampai aku mencintainya. Sehingga salah satu di antara yang bisa menyebabkan seorang hamba dicintai oleh Allah adalah rajin melakukan amal sunnah setelah dia melakukan amal wajib. Demikian pula ada faktor yang lain yang menyebabkan seseorang dicintai oleh Allah. Di antaranya adalah bagaimana dia bisa memberi manfaat bagi yang lain. Seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Ad-Daruqutni, ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling banyak memberi manfaat bagi yang lain. Dan demikian pula beberapa sebutan dalam Al-Quran di mana Allah Ta'ala mengatakan wallahu yuhibbu titik-titik. Itu banyak sekali. Wallahu yuhibbus sabirin, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang yang sabar, Allah mencintai orang yang berbuat baik, Allah mencintai wallahu yuhibbu. Itu banyak sekali dalam Al-Quran. Sehingga kalau kita bicara tentang apa yang bisa mengantarkan seorang hamba dicintai oleh Allah, ternyata faktornya banyak. Andaikan ada salah satu saja di mana kita berhasil mendapatkan cinta Allah, itu sudah cukup. Karena ketika seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah barang tentu Allah Subhanahu wa taala akan mengantarkannya menuju surga. Karena itulah
Nabi SAW Allah jadikan sebagai ujian bagi umat manusia. Bentuk ujian itu adalah Rasulullah SAW dijadikan sebagai standar. Standar apa? Siapa yang mau mengikuti beliau, maka berarti cinta dia kepada Allah dinilai benar. Allah Ta'ala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Sampaikan Nabi Muhammad, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa kalian. Dan ini menjadi standar paling utama, karena seseorang akan bisa menjadi hamba yang dicintai oleh Allah apabila dia mengikuti manusia yang paling dicintai oleh Allah, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seluruh cabang-cabangnya banyak sekali. Di antaranya tadi ya, menjadi hamba yang bermanfaat. Di antaranya adalah bagaimana rajin ibadah sunnah. Di antaranya berusaha menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang selalu berbuat baik, dan seterusnya. Namun kali ini kita akan fokus dengan mengambil bagian yang kira-kira relevan untuk dilakukan oleh seorang sarjana. Jadi di bagian mana titik yang perlu ditekankan terutama untuk para sarjana. Baik, sebelumnya saya tanya, di sini yang masih kuliah angkat tangan, yang mahasiswa. 1, 2, 3, dikit ya. Sisanya dosen. Oh, pasca sarjana. Entah yang belajar atau yang nggak belajar, pokoknya pasca sarjana. Baik, ketika Anda kuliah, tujuan Anda mau nyari kerja atau menciptakan lapangan kerja? Coba ini, semester berapa Mas? Semester 8. Masya Allah. Belakangnya semester 8 juga. Baik, Anda kuliah sampai semester 8. Tujuannya untuk nyari kerja atau menciptakan lapangan kerja? Cari kerja. Cari kerja. Jadi selesai kuliah ingin gantung sama orang, gitu ya. Masya Allah. Baik, kalau posisi dia nyari kerja, itu tujuannya adalah lebih dominan ingin dapat manfaat dari orang atau memberi manfaat bagi orang? Yang mana? Dapat manfaat, bukan memberi manfaat bagi orang. Berarti kampus itu menciptakan manusia yang nanti akan menjadi karyawan bagi perusahaan. Kenapa kampusnya nggak bikin perusahaan? Sehingga kalau misalnya yang kita lihat ya, di kampus manapun kan ada banyak fakultas, mulai dari fakultas sosial maupun fakultas eksak. Dalam sebuah perusahaan dibutuhkan banyak sekali sarjana. Bahan bakunya dari kampus, tapi kampus sendiri tidak membuat perusahaan. Betul Pak? Karena memang kampus adalah sebuah perusahaan, perusahaan pendidikan. Baik, apapun itu jamaah, selagi Anda bisa berusaha untuk memberi manfaat bagi yang lain, semoga di posisi ini Anda masuk dalam kategori orang yang dicintai oleh Allah. Ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling banyak memberi manfaat bagi yang lain. Terus bentuk kemanfaatannya seperti apa Pak? Sehingga kalau kita lihat misalnya pada waktu menjelang lulus kuliah, sebagian mahasiswa itu ketakutan. Saya nanti kalau lulus, kira-kira apa yang bisa saya jual ke masyarakat sehingga posisi saya bisa mendapatkan sumber penghasilan? Ada nggak suasana ketakutan kayak gitu dialami oleh mahasiswa? Ada ya? Jadi saat SMA kelas 12 banyak sekali siswa itu yang bingung, nanti habis lulus mau kemana, nggak jelas. Sehingga rata-rata pengennya lanjut kuliah. Udah? Ketika dia lanjut kuliah,
seolah-olah dia bisa mendapatkan tempat yang baru, yang aman bagi dia. Tidak disebut sebagai pengangguran karena dia masih di masa pelajaran, masih di masa belajar. Pada posisi ketika dia belajar mendekati lulus, bingung dia, stres. Nanti kira-kira habis lulus mau ngapain? Persaingan kerja demikian ketat. Kemarin saja waktu di Jakarta ada job fair ya. Lowongannya cuman berapa Pak? 5.000, tapi yang daftar kerja 25.000. Kata orang lebih capek nyari kerja daripada bekerja. Betul Pak? Lebih capek nyari kerja daripada kerja. Karena saking banyaknya pelamar kerja dari berbagai macam kampus yang produksi sarjana itu nggak bisa dihentikan terus saja. Setiap tahun ada ribuan orang sarjana yang baru di Indonesia. Padahal tahun 80-an mereka manusia langka. Tahun 2026 banjir sarjana. Cuman tidak semuanya punya peran yang besar di masyarakat, sehingga kadang mereka kebingungan ngapain setelah lulus. Akhirnya datang dari daerah, berangkat ke Surabaya untuk kuliah, sampai 4 tahun dia lulus, mau pulang ke daerahnya malu, nanti dikiranya pengangguran. Sudah dikuliahkan 4 tahun, bayar mahal-mahal, ternyata nggak dapat kerja, malu dia untuk pulang. Akhirnya dia balik lagi ke kota, ke Surabaya atau ke Malang atau ke Jogja. Cuman karena di sini nggak ada kerjaan, daripada nanti dianggap pengangguran, daftar S2. Sehingga S2 di sini tujuannya adalah pelarian biar tidak dianggap pengangguran. Ada nggak yang kayak gitu? Ada? Banyak. Berarti S2 itu pelarian biar nggak dianggap pengangguran. Betul kayak gitu? Mungkin bisa disurvei ya. S2 yang tidak ada cita-cita jadi dosen, itu kebanyakan daripada nganggur mending S2. Berarti kan pengangguran terselubung, Pak. Wah, cuman ini menurunkan status mereka yang masih pelajar. Ya, kalau Anda bisa memberi manfaat bagi yang lain, dimanapun posisi Anda, apapun latar belakang Anda akan dibutuhkan. Ketika Anda memberi dan bermanfaat bagi yang lain, di saat itulah insya Allah Anda akan bisa menjadi sosok yang dihargai oleh masyarakat. Artinya kalau bicara masalah sumber pendapatan, kata kuncinya adalah kau bisa ngasih manfaat apa agar kau bisa diberi manfaat oleh yang lain. Nah, di sini kita mau sampaikan satu keterangan yang pernah disampaikan oleh Asy-Syatibi dalam kitab beliau Al-Muwafaqat tentang bagaimana hakikat dari umat ini. Beliau pernah mengatakan, wa in kana bihi quwatu zadin fi siyari ila ay yasila ila aqsal ghayat fil mafrudatil kifaiyah wa fil lati yanduru man yasilu ilaiha kal istihadi fi syari'ah wal imarah fabidzalika tastaqimu ahwalud dunya wa a'malul akhirah. Ketika umat memiliki bekal kekuatan dalam melakukan perjalanan hingga sampai ke puncak tujuan dalam masalah fardu kifayah dan dalam hal yang jarang orang mencapainya, seperti kemampuan untuk beristihad dalam urusan syariat atau kemampuan dalam imarah, maka dengan ini kondisi kehidupan di dunia bisa terlaksana dengan baik. Demikian pula amal akhirat. Jadi maksud beliau mengilustrasikan umat manusia ini seperti melakukan perjalanan. Dan ketika mereka sedang melakukan perjalanan, mereka butuh apa, Pak? Mereka butuh bekal untuk bisa sampai pada tujuan akhir. Perjalanan rombongan satu umat ini sangat jauh dan panjang. Sampai pada titik akhir mereka butuh bekal. Pertanyaannya, siapa yang harus memenuhi bekal itu? Jawabannya adalah unsur umat itu sendiri. Yang dimaksud unsur umat itu sendiri artinya adalah bagian dari kaum muslimin. Maksudnya
ketika umat membutuhkan sosok untuk memenuhi kebutuhan mereka, maka harus ada bagian dari unsur masyarakat yang bersedia menyediakan waktu dan tenaganya agar dia bisa memenuhi kebutuhan itu. Maksudnya gimana sih, Pak? Kalau kita melihat masyarakat kita, terkadang ada bagian yang belum terisi. Misalnya, Pak, ilustrasi ini sebenarnya untuk tujuan ilmu agama, Pak. Misal, Pak, di Surabaya ini dalam masalah ilmu agama butuh berapa orang yang ahli bidang ilmu faraid, yang ahli bidang ilmu waris, untuk menjawab semua permasalahan waris satu Surabaya. 10 orang cukup? Cukup atau kurang? 10 orang? Kurang? 20 orang? Masih kurang? Surabaya ada 7 juta 7 juta penduduk. Ada berapa masalah warisan? Anggaplah misalnya ratusan ya, atau 1000 masalah warisan ya. 1000 masalah warisan ini bisa selesai dengan berapa orang? 100 orang? Misalnya, dengan perhitungan matematis, idealnya butuh 100 orang untuk nyebar ke seluruh penjuru Surabaya agar mereka bisa dijadikan sebagai rujukan dalam penyelesaian kasus warisan di masyarakat. Misal ya. Sehingga barulah bisa menjawab kebutuhan masyarakat tentang ilmu waris. Karena tadi kata Asy-Syatibi, saat ada kebutuhan itu harus dari unsur umat yang memenuhi, tidak boleh ada dari luar. Karena ketika unsur umat tidak menyediakan hal itu, maka masyarakat akan mencari sumber yang lain. Sehingga misalnya, Pak, saya punya kasus warisan, tapi saya bingung mau tanya sama siapa. Ini tidak ngerti, ini tidak tahu, itu tidak bisa jawab. Akhirnya ya sudahlah, saya langsung datang ke PN, Pengadilan Negeri, terus pakai hukum Belanda. Sehingga kebutuhan untuk menyelesaikan kasus warisan itu diselesaikan dengan menggunakan aturan orang lain. Paham ya? Karena unsur umat tidak ada yang bisa menyediakan, akhirnya umat Islam mencari sumber yang lain. Contoh yang lain, dalam masalah pembahasan tentang kasus fikih muamalah, kasus masalah ekonomi syariah. Kira-kira di Surabaya butuh berapa orang yang ahli dalam fikih muamalah untuk bisa menjawab semua kasus masalah muamalah di masyarakat? 100 orang cukup? 100 orang? Anggaplah misalnya 100 orang itu sudah cukup, Pak, misalnya ya. Sehingga kalau tersedia 100 orang yang itu bisa menjawab permasalahan yang muncul di masyarakat berkaitan dengan kasus muamalah, berarti kebutuhan mereka telah tertutupi. Dan Anda bisa lihat, kenyataannya seperti ini masih banyak yang belum terpenuhi. Kenyataannya seperti ini masih banyak yang belum terpenuhi. Pak, itu kan dalam urusan ilmu agama. Ada enggak, Pak, kasus yang sama dalam urusan ilmu dunia? Ya sekarang bisa Anda lihat, misalnya masyarakat Surabaya kira-kira butuh ahli di bidang apa? Ya kalau kita lihat sih, ahli lingkungan masih sangat dibutuhkan. Ahli lingkungan ya. Sehingga ahli tata kota, ahli tata ruang, ahli lingkungan ini masih sangat dibutuhkan. Baik, untuk satu Surabaya yang kira-kira bisa berbicara tentang masalah lingkungan dan bisa mengatur lingkungan, kira-kira butuh berapa orang? Atau nggak butuh? Serahkan semua ke wali kota aja ya. Butuh atau nggak butuh? Butuh ya, butuh. Seperti itulah cara berpikir yang diajarkan oleh Asy-Syatibi. Para sarjana ini, kalian belajar fokus pada jurusan tertentu. Diharapkan Anda menjadi ahli di bidang tertentu, yang keahlian Anda itu bisa menjawab
kebutuhan masyarakat. Sehingga kalau sekiranya seorang mahasiswa sebelum dia atau seorang siswa sebelum dia ngambil jurusan kuliah tertentu, dia melihat masyarakat kami itu butuh apa ya? Kalau saya lihat sih Pak, mereka butuh orang yang ahli di bidang masalah sampah misalnya. Sudah, saya akan fokus belajar masalah sampah. Gimana caranya penelitian khusus masalah sampah, baik berkaitan dengan teknologi pengambilan sampah, teknologi pengolahan sampah, sampai teknologi pemanfaatan sampah. Dia pelajari semua sampai jadi ahli. Dibutuhkan nggak kayak gini? Surabaya butuh nggak? Atau masalah sampah sudah selesai? Sudah selesai ya? Belum pernah selesai? Atau nggak bakalan pernah selesai? Demikianlah yang kita maksudkan. Jadi Anda mengisi ruang-ruang yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan mengukur kemampuan pribadi. Saya punya kemampuan di bidang ini, kayaknya masyarakat saya butuh ini. Saya punya kemampuan di bidang ini, masyarakat saya butuh ini. Punya kemampuan di bidang ini, masyarakat saya butuh ini, dan seterusnya. Ketika Anda berpikir seperti itu, itulah yang kita maksud. Anda belajar untuk berpikir kemanfaatan. Sehingga bukan belajar sebagai calon karyawan, tapi bagaimana kita belajar dan nanti semoga selesai belajar saya bisa menjadi salah satu bagian yang dibutuhkan untuk menjawab apa yang saat ini belum ada di masyarakat. Dan itu masih sangat banyak Pak. Saya sempat diminta ya untuk ngisi di beberapa pesantren. Di pesantren ini sekarang ada tren di mana santri itu pengen belajar ilmu umum. Memang tidak ada larangan, cuman sempat mengkhawatirkan pihak pesantren, karena di pesantren penekanan ilmu umum tidak sebanyak di sekolah umum. Sehingga nanti kalau santri pengen belajar ilmu umum, pasti mereka akan kalah saing dengan yang SMA negeri, dengan yang SMK dan seterusnya. Akhirnya saya diminta untuk ngasih motivasi. Saya sampaikan kepada mereka, kalian jangan pernah merasa orang yang lulus pelajaran agama dia akan menjadi manusia yang madesu, masa depan suram gara-gara nggak ada kerjaan. Karena kebutuhan masyarakat berkaitan dengan kehadiran sosok setingkat seperti Imam Ahmad, Imam Syafi'i, atau Imam Malik, atau Syekhul Islam, atau yang lainnya. Ini manusia yang sudah nggak bakalan lagi muncul di muka bumi. Kalau nabi nggak mungkin, tapi ada manusia yang bukan nabi, cuman dia seperti lautan ilmu, dibutuhkan oleh masyarakat dalam semua bidang. Orang seperti ini sudah nggak lahir lagi di muka bumi. Bisa nggak kalian berjuang menuju ke sana? Sehingga lahir sosok mujtahid mutlak, tapi tinggal di Surabaya. Mujtahid mutlak tinggal di Kabupaten A, tinggal di Kabupaten B. Saat orang butuh masalah apa, ada rujukan untuk minta fatwa. Yang sementara ini bagian itu belum terisi. Sehingga kebutuhan umat seperti ini harus dipenuhi dari unsur umat. Sehingga jangan sampai sarjana kok bingung nyari kerja. Selama dia masih bisa berpikir, kira-kira apa yang bisa saya karyakan untuk yang lain. Itu yang dimaksud oleh Asy-Syatibi. Umat melakukan sebuah perjalanan panjang, mereka butuh bekal, dan untuk bisa memenuhi bekal itu tidak boleh dari orang lain, tapi harus dari unsur umat. Baik Pak, kalau dalam masalah teknologi atau urusan duniawi, sebenarnya apa sih Pak yang kira-kira masih dibutuhkan oleh orang Indonesia Pak? Kayaknya kok semuanya sudah terisi. Sebenarnya gampang saja. Barang apa yang sementara ini belum bisa diproduksi dalam negeri, sehingga kita selalu bergantung kepada orang lain. Kenyataannya Cina lebih bisa, Jepang lebih bisa. Anda sebagai orang Indonesia yang sudah lulus S1, S2, S3 teknik mesin misalnya ya, kira-kira bisa menciptakan produk apa sehingga itu mencukupi kebutuhan masyarakat Indonesia dalam masalah teknologi? Anda tidak perlu, atau masyarakat kita tidak perlu untuk mengekspor dari atau mengimpor dari negara yang lain. Terpikirkan nggak kayak gini Pak?
terpikirkan ya. Cuman kenyataannya berat untuk diwujudkan. Baik, di titik inilah kita baru pada posisi berbicara tentang bagaimana memikirkan manfaat bagi umat sesuai dengan kemampuan masing-masing. Selanjutnya, setelah kita sadar akan hal ini, saya akan beralih pada tema scene yang baru tentang semangat untuk tetap menjaga keinginan belajar walaupun Anda sudah lulus kuliah. Batas akhir manusia belajar sampai kapan? Sampai mati. Tapi Pak, saya nggak pengen lanjut S2. Bagi saya tidak ada keinginan untuk jadi dosen, saya tidak ada keinginan untuk jadi pengajar, sehingga saya tidak butuh untuk lanjut ke S berikutnya. Baik, itu hak Anda. Tapi ada satu ilmu di mana setiap muslim tidak boleh meninggalkannya. Apa itu Pak? Ilmu agama. Sudah? Di posisi ketika Anda selesai S1 dan Anda sudah beraktivitas, alhamdulillah sudah dapat kerja, sudah di posisi settle, berkeluarga, punya sumber pendapatan cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan istri dan keluarga. Selanjutnya, tugas Anda belajar tidak selesai. Anda punya tugas belajar untuk bisa menjadi hamba Allah yang baik. Terkadang orang itu tidak adil. Tidak adilnya gimana Pak? Seorang dokter untuk bisa jadi spesialis, saya tanya Pak dokter, untuk bisa jadi spesialis butuh waktu berapa tahun? 12 tahun. 12 tahun. Masnya fakultas apa Mas? Kedokteran. Ini apa? Belum mulia. Belakangnya kedokteran. Kalau jadi spesialis butuh waktu berapa tahun untuk saat ini? 12 tahun. 12 tahun. 12 tahun belajar jadi ulama kibar itu. Andaikan fokus belajar ilmu agama, subhanallah. Padahal ngambil spesialis kan belajarnya nggak sambil nyantai gitu Pak ya. Dia harus ngerjain tugas ini dan banyak sekali rentetan tugas. Itu Masya Allah, kalau 12 tahun dipakai fokus belajar ilmu agama, orang bisa jadi ulama kibar. Cuman kan waktunya dipakai belajar ilmu kedokteran. Nah, mudah-mudahan bisa ngasih manfaat. Baik, saya sampaikan keterangan Imam Asy-Syafi'i. Ada banyak sekali pilihan ilmu yang bisa dipelajari oleh seseorang, dan semuanya memberikan pengaruh luar biasa bagi diri seorang hamba. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, "Man ta'allamal Qur'an 'azumat qimatuhu, wa man nadhara fil fiqhi nabula miqdaruhu, wa man katabal haditha qawiyat hujjatuhu, wa man nadhara fil hisab jazula ra'yuhu, wa man nadhara fil lughah raqqa tab'uhu." Siapa yang mendalami Al-Qur'an, dia akan menjadi manusia mulia. Siapa yang belajar fikih, dia akan dihargai di masyarakat. Siapa yang belajar hadis, hujahnya kuat ketika dia menyampaikan sesuatu karena dia punya dalil. Siapa yang belajar ilmu matematika, jazula ra'yuhu, logikanya kuat, dia punya kemampuan logika yang lebih. Dan siapa yang mendalami bahasa, raqqa tab'uhu, tabiatnya akan menjadi lembut. Sehingga beliau menyampaikan pilihan untuk mendalami ilmu itu banyak sekali, dan itu rata-rata memberikan pengaruh yang luar biasa. Lalu kata Imam Asy-Syafi'i di bagian akhir dari semua itu, beliau menyampaikan, wa man lam yasun nafsahu lam yanfa'hu ilmuhu. Siapa yang tidak bisa menjaga dirinya, ilmunya enggak ada manfaatnya.
Sehingga hanya sebatas jadi wawasan, sebagaimana layaknya orang yang dia dianggap sebagai tokoh agama. Mungkin dia punya ilmu, tapi kenyataannya punya banyak penyimpangan dan skandal seksual. Baik, di bagian inilah sebenarnya peluang bagi siapapun untuk mendalami salah satu cabang ilmu agama itu ada. Sehingga saat Anda selesai S1, alhamdulillah sudah menyelesaikan ilmu umum selama 4 tahun. Sekarang coba berikan waktu yang sama untuk ilmu agama, sambil Anda kerja, sambil Anda mencari nafkah. Bertentangan atau tidak? Kenyataannya tidak. Tinggal pandai-pandai untuk membagi waktu. Ini ada satu cerita ya, yang disampaikan oleh salah satu teman kami. Beliau kuliah, kalau nggak salah kampusnya itu di Abha. Abha itu Saudi bagian timur, mepet dengan Yaman, dekat dengan Yaman. Beliau menyampaikan, saya ketemu dengan beberapa orang yang sudah sepuh, tapi datang ke majelis syekh untuk baca kitab. Dan mereka menyampaikan, dulu selama saya aktif bekerja, saya nggak punya kesempatan untuk banyak belajar. Sehingga setelah pensiun, mereka mengejar ketertinggalan. Yang dulu waktu mudanya nggak sempat dipakai untuk belajar, begitu pensiun, mereka tidak membiarkan waktu pensiunnya hanya untuk berkebun, hanya untuk mainan burung, hanya untuk melampiaskan hobi. Tapi saat mereka pensiun, mereka ingin mengejar ketertinggalan. Datang ke ma'had, datang ke pondok, belajar di depan syekh, baca kitab. Itu kan orang Arab, Pak. Emang orang Indonesia nggak bisa? Karena bahasa Arab bukan cuma milik orang Arab. Bahasa Arab milik siapa? Seluruh orang yang membaca Al-Quran. Sehingga ada nggak kemungkinan walaupun dia tidak bisa bahasa Arab dari awal, kemudian berusaha untuk belajar dan bisa baca kitab? Peluang itu tidak tertutup. Siapapun punya kemampuan untuk bisa mengejar ketertinggalan. Cuman budaya seperti ini, Pak, nampaknya belum dominan di masyarakat kita. Sehingga ada orang yang misalnya dia sudah pensiun di usia 55 tahun, bahkan di usia 60 tahun. Kadang menjelang pensiun yang terjadi apa? Ketakutan. Nanti habis pensiun saya ngapain? Saya nggak ada kerjaan, saya tidak punya sumber pendapatan. Kalaupun ada uang pensiunan, sedikit jumlahnya. Kenapa Bapak harus ketakutan seperti itu? Seorang muslim tidak akan pernah bisa menjadi manusia yang nganggur selama dia merasa masih banyak tugas yang harus saya selesaikan sebagai hamba Allah. Dengan cara apa? Bapak kejar ketertinggalan. Dulu waktu masih muda, Anda habiskan untuk kegiatan duniawi, sehingga saat belajar menyapu waktu selama 4 tahun, lanjut kerja selama puluhan tahun, dan mungkin waktu itu kita nggak fokus untuk belajar agama. Belajar bahasa Arab kadang hilang, kadang datang, dan banyak hilangnya daripada datangnya. Itu pun ketika sampai pada materi tertentu merasa pusing, terus mutung, muntaber, mundur tanpa berita. Saat dibuka program baru yang datang rame gitu. Begitu 3-4 kali pertemuan bubar. Di Pak Juan juga kayak gitu. Pas pembukaan pertama rame. Alhamdulillah ya, konsisten rame, Masya Allah. Rata-rata konsisten sepi ya. Rata-rata seperti itu. Kemana mereka yang dulu menghabiskan waktunya untuk kerja? Mereka belum pulang, Pak. Masih sibuk dengan aneka aktivitas duniawi. Sampai kapan? Sudah waktunya yang seharusnya mereka manfaatkan sisa umur itu untuk mendekat kepada aktivitas agama. Salah satunya adalah dengan cara bagaimana dia memanfaatkan untuk belajar. Baik, orang yang sudah pensiun lalu dipekerjakan kembali, disuruh ngajar misalnya, itu seneng, bahagia,
atau sedih dan susah? Coba saya tanya yang pensiun terus ada perpanjangan tugas. Di usia 55 tahun pensiun, tapi dikontrak tambahan selama 5 tahun. Seneng atau sedih, Pak? Hah? Rata-rata? Kenapa seneng? Ada tambahan? Ada tambahan penghasilan, ada tambahan kerjaan. Daripada nganggur, Pak. Orang pensiun takut nganggur. Orang pensiun takut nganggur karena dia tidak pernah berpikir sebenarnya bapak di posisi tertinggal jauh. Sebab pesaingnya tidak ada, Pak. Coba misalnya dibuat tren ya. Pensiun ngaji. Dan dia itu serius. Bukan cuma ngaji yang sifatnya tematik, tapi bagaimana dia bisa target pensiun bisa baca kitab gundul. Sehingga nanti dia bisa kembangkan sendiri. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini memperbanyak calon orang yang bisa husnul khatimah. Hidupnya habis untuk ilmu dan di bagian akhir hayatnya dia mengabdikan dirinya untuk ilmu. Semoga dengan itu nanti dia bisa menggunakan sisa waktunya untuk apa? Banyak beribadah kepada Allah melalui kegiatan belajar ilmu agama. Sehingga teman-teman mahasiswa S1 setelah Anda lulus nyari kerja, lalu waktu produktif ini dipakai untuk nyari dunia. Sampai selesai waktu produktif baru kemudian mendekat ke agama. Sebenarnya ini saja sudah nggak adil. Waktu produktifnya untuk dunia, waktu sisanya dipakai apa? Agama. Akhirnya dia nggak bisa maksimal untuk belajar, nggak bisa maksimal dalam kegiatan agama. Kan banyak orang seperti itu ya. Sehingga waktu produktif dipakai kerja. Megang Quran saat kapan? Dia megang Quran kapan? Sepulang kerja, sudah di atas kasur, baru buka mushaf, baru baca ta'awud, merem. Kenapa, Pak? Ya karena dia cuma ngasih waktu sisa untuk agamanya. Waktu yang produktif dia gunakan untuk nyari dunia, sisa waktunya barulah dia gunakan untuk mencari akhirat. Tilka idzan qismatun diza. Ini adalah pembagian yang tidak adil. Karena terkadang orang itu punya kecenderungan apa yang dia sukai untuk kepentingan pribadi, yang tidak dia sukai barulah diberikan untuk Allah, diberikan untuk agama. Seperti orang musyrikin. Orang musyrikin mereka tidak mau punya anak perempuan, tapi di saat yang sama mereka menisbahkan kepada Allah kalau Allah punya anak perempuan. Siapa yang dikatakan sebagai anak perempuan Allah? Siapa, Pak? Para malaikat. Para malaikat itu disebut oleh orang musyrik sebagai apa? Anak perempuan Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyindir mereka dengan mengatakan, "Alakumudz dzakaru wa lahul untha." Apakah kalian merasa bangga dengan anak laki-laki sementara kalian nisbahkan kepada Allah al-untha, anak perempuan? Kalian sebut malaikat anak perempuan Allah, padahal kalian sendiri nggak pingin punya anak perempuan. Kemudian Allah mengatakan, tilka idzan qismatun diza. Bukankah itu pembagian yang tidak adil? Kau nisbahkan kepada dirimu sesuatu yang kau sukai, sementara kau berikan untuk Allah sesuatu yang tidak kau sukai. Kita tidak sedang berbicara tentang pelanggaran mengatakan Allah punya anak. Cuman ada satu semangat yang disebutkan dalam ayat ini. Ada sebagian orang yang dia punya karakter yang diberikan untuk agama bagian yang sisa, sementara yang dia gunakan untuk kepentingan pribadi dia ambil yang terbaik. Tilka idzan qismatun diza. Sejatinya itu adalah pembagian yang tidak adil. Setelah dia di usia lanjut, lalu dia mau belajar agama, mendekat ke masjid, lalu setelah mendengarkan ceramah, mohon maaf Pak Ustadz, tolong kalau ngasih pengajian jangan sulit-sulit,
yang muda-muda saja, saya sudah tua. Ustadznya bilang, lah bapak masih muda dulu kemarin aja, kok sekarang tiba-tiba sudah tua baru datang? Boleh nggak protes kayak gitu? Apakah tua itu uzur sehingga dia minta untuk diringankan materinya? Memang kita akui bahasanya pada saat orang sudah lanjut usia, kemampuan dia dalam berpikir mulai turun. Namun banyak orang menjadikan itu sebagai alasan. Pak Ustadz, materinya jangan berat-berat, saya sudah tua. Nah terus bapak ketika masih muda kemana saja? Kok sekarang baru datang? Anda sudah telat. Kalau mau bicara, jika tua bisa dijadikan sebagai uzur. Tapi kendati demikian, masih banyak yang belum mau mengakui, sehingga dia di posisi ketika sudah lanjut usia, puluhan tahun dihabiskan untuk nyari dunia, itu pun belum sadar seharusnya dia sudah harus persiapan mengejar ketertinggalan. Cuman kadang orang bingung mulai dari mana. Ya Pak, saya sebenarnya juga pingin seperti itu Pak. Saya pingin pensiun ini bisa fokus belajar agama. Baik, kalau memang mau serius seperti itu, kira-kira Bapak bersedia enggak untuk mondok? Waduh, nek wis umur sakmene kon mondok Mas, engko anak bojone piye? Nah, itu contoh keberatan ya Pak. Mereka yang masih muda dulu meninggalkan keluarga, berpisah dengan orang tuanya dalam rangka mencari ilmu, tinggal di pondok. Yang sudah tua tidak sanggup untuk berpisah dengan istri dan anaknya dalam rangka untuk mencari ilmu. Baik. Usia berapa Pak? Berapa? 56. Kalau Bapak misalnya ditawari mondok, masih bersedia nggak Pak? Mau? Serius? Kayaknya kok keberatan ya? Mau ya? Masya Allah. Coba kita cari lagi yang serius ya, yang usianya sudah lanjut. Bapak Yusuf pinten? Pak Mar? Berapa? 68. Kalau ditawari nikah lagi mau? Masya Allah. Oh, kalau ini nggak nolak ya. Ditawari mondok mau nggak Pak? Ditawari mondok? Nggak sanggup? Nggak sanggup. Ya karena ada banyak pertimbangan tadi. Tayyib. Hah? Berat cucu ya. Berat ninggalin cucu. Baik, sudah masuk waktu Isya. Kita akan dengarkan adzan Isya terlebih dahulu. Dan insya Allah setelah itu kita sambung. Sampai jam berapa kita Pak? Sampai jam 12 waktu Papua Nugini. Baik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mau sholat dulu atau dengerin? Sholat dulu. Pak Tamir, mohon maaf Pak Tamir. Sholatnya diundur. Berarti dengerin adzan dulu, lalu lanjut sedikit, kemudian kita sholat. Baik, baik silakan muadzin.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya tambahkan sedikit dan insyaallah nanti kita lanjutkan dengan diskusi terbatas untuk teman-teman yang ada di sini. Ada satu fenomena di mana sebagian di antara yang sudah lulus S1 mereka terlalu pilih-pilih kerja. Pilih-pilih bukan masalah soal halal haram, tapi lebih kepada masalah prestis. Sehingga dia pengen dapat kerjaan di area A, pengen dapat kerjaan di area B. Kalau enggak itu dia nggak mau kerja. Ada juga misalnya kalau dia nggak kerja di perusahaan yang bonafit ya, kayak Pertamina atau perusahaan luar negeri, dia keberatan untuk kerja. Sampai pada titik terakhir ketika semua lowongan itu sudah tutup, tidak memungkinkan bagi dia untuk bersaing dengan yang lain, baik dari sisi nilai atau mungkin dari sisi formasi ya. Tidak ada formasi jurusan dia. Ini jurusan yang sangat langka, jarang dicari orang ya. Sehingga jarang misalnya dibuka lowongan kerja dengan jurusan ini, tidak nemu, dicari tidak nemu. Sudah sampai pada titik terakhir ketika dicari tidak nemu, dia kesulitan untuk dapat kerja. Mbok cobalah mas, kamu jualan ini jualan ini. Masa sih S1 jualan kayak gitu? Masa S1 harus kerja kayak gini? Masa S1 harus kayak gitu? Akhirnya gara-gara dia punya status S1 menghalangi dirinya untuk bisa mendapatkan penghasilan yang halal. Pernah nemu kayak gitu Pak? Ternyata banyak kasusnya. Terus apa salahnya kau kerja di sini? Kau jadi karyawan ini. Masa S1 cuma jaga toko? S1 cuma ngajari anak TK? S1 cuma ngajari anak SD? Apa salahnya? Gara-gara dia punya S1, dia merasa harus lebih dari itu. Akhirnya apa yang terjadi? Itu justru menghalangi dia untuk bisa mendapatkan sumber penghasilan yang halal. Akhirnya gimana dia ngejar biar pekerjaannya itu lebih ngetren, misalnya lebih bonafit, sampai pada titik terakhir kerja di lembaga ribawi. Memang dia bisa berangkat bersih pulang bersih, tapi masalahnya penghasilannya kotor. Baik, karena itu saat orang itu hijrah misalnya, meninggalkan sesuatu yang haram, saat dia hijrah meninggalkan sesuatu yang dilarang, dia memandang gelar. Masa saya S1 harus kayak gini, S1 harus kayak gitu? Anda belum serius hijrah kalau ternyata yang dipikirkan adalah prestis. Karena jika kerja itu demi prestis, justru ini yang akan menghalangi seseorang untuk bisa produktif. Kerjakan yang mampu kamu lakukan, jangan pedulikan ijazahmu, bila perlu singkirkan dulu gelar-gelar itu. Karena kau justru akan terhalangi untuk bisa mendapatkan sumber penghasilan yang halal. Gak mau kerja karena nyari yang cocok untuk dirinya. Pernah satu ketika ini diceritakan oleh Ka'ab bin Ujrah. Sahabat Ka'ab bin Ujrah bercerita, kami pernah membersamai Nabi SAW. Lalu kami melihat ada seseorang yang sangat rajin bekerja. Sampai para sahabat itu berkomentar, ya Rasulullah, lau ja'alahu fi sabilillah. Ya Rasulullah, andaikan kerjaan orang ini digunakan untuk kegiatan fi sabilillah, tentu nilai pahalanya akan semakin besar. Lalu Nabi SAW meluruskan komentar sahabat tadi. Kemudian beliau mengatakan, lau kana kharaja yas'a ala abawaihi syaikhaini kabirain. Kalau dia bekerja untuk kedua orang tuanya yang sudah lanjut usia, kana fi sabilillah, maka dia fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala auladihi sighar, kalau dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya yang masih kecil, kana fi sabilillah, maka dia fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala ahlihi
Kalau dia kerja untuk tujuan mencukupi kebutuhan istrinya, kana fi sabilillah, dia fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi ya'ufuha alaih. Kalau dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan dirinya agar tidak meminta-minta, kana fi sabilillah, itu juga fi sabilillah. Lalu bagian akhir, di bagian akhir inilah yang menjadi penentu. Wa in kana kharaja yas'a takatsuran wa tafakhuran kana fi sabili syaitan. Kalau dia bekerja hanya untuk mencari status sosial dan kebanggaan, dia berada di jalan setan. Aku nggak mau kerja kalau nggak jadi ASN. Aku nggak mau kerja kalau nggak jadi aparat negara, kalau nggak diterima jadi polisi atau jadi anggota TNI. Akhirnya dia sendiri membatasi ruang untuk beraktivitas. Gara-gara S1, makin banyak S-nya makin terbatas. Lulus S1 lanjut S2, mana ada perusahaan yang mau nerima S2? Ada nggak Pak perusahaan nerima S2 Pak? Hampir tidak ada ya, sedikit sekali. Karena dia akan berhadapan dengan orang yang ijazahnya sudah tinggi. Akhirnya banyak perusahaan lebih baik ngerawati anak SMK, kemudian nanti dididik dengan skill tertentu yang dibutuhkan oleh perusahaan, daripada ngerawati orang anak S2 yang dia belum pernah punya pengalaman kerja. Sehingga makin tinggi stratanya bisa jadi makin membatasi ruang dia untuk berkarya. Mohon untuk dipikirkan ya. Makanya di bagian ini ternyata tidak selamanya pendidikan yang tinggi membuka peluang untuk bisa mendapatkan peluang berkarya lebih luas. Bisa jadi pendidikan yang tinggi ruang berkaryanya makin sempit, kecuali dokter. Karena yang dibutuhkan yang mana? Spesialis ya. Kalau dokter umum sudah terlalu banyak, betul Mas? Makanya sekarang persaingannya harus jadi spesialis. Wallahu ta'ala alam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Selanjutnya kita memberikan kesempatan, barangkali ada yang mau disampaikan dari Bapak Ibu sekalian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada yang mau langsung? Baik, sambil menunggu, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedangkan gimana? Kita bekerja pada orang yang punya unit di situ. Bapak tidak tinggal di situ. Baik. Fasilitas yang dimaksud berarti fasilitas yang ada di unit itu. Di unit, di dalam unit itu atau di luar? Ya, misalnya kan dari satu gedung itu dia punya satu unit ya. Ada fasilitas di luar, ada fasilitas di dalam. Tayyib, wallahu alam. Selama Anda mendapatkan izin dari pemilik unit apartemen tadi, berarti Anda memanfaatkan sebagai orang yang apa ya? Jadi tamunya si pemilik unit. Satu, atau setidaknya Anda di posisi sebagai orang yang memanfaatkan posisi orang yang memiliki unit. Sekiranya dia mengizinkan, tidak ada masalah. Dan kalau kemudian manfaatnya itu ada di dalam unitnya, misalnya listrik atau air, berarti kan nanti dibayar sama yang punya unit. Berarti Anda boleh memanfaatkan dan yang bayari adalah si pemilik unit. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan?
Saya ada keinginan untuk resign dari pekerjaan saat ini. Bolehkah saya mencari pekerjaan yang lain tatkala saya masih bekerja? Ketika Anda masih bekerja, bolehkah mencari pekerjaan yang lain? Padahal masih ada ikatan dengan yang pertama. Kalau Anda punya kontrak dengan tempat Anda bekerja, maka selesaikan sesuai kesepakatan. Misalnya kontrak selama 2 tahun, berarti Anda selesaikan selama 2 tahun. Sehingga selama 2 tahun jangan sampai Anda pindah ke tempat yang lain, karena ini menyalahi kesepakatan. Dan Nabi SAW mengatakan, al-muslimuna ala syurutihim. Setiap muslim harus memenuhi kesepakatan yang dia buat. Dan bagian dari kesepakatan itu adalah semua klausul yang Anda tanda tangani. Kalau Anda tidak terikat kontrak tertentu sehingga Anda bebas untuk keluar kapanpun, silahkan Anda lakukan itu. Dan nanti saat Anda mau resign, ikuti sesuai peraturan yang berlaku. Misalnya pengajuan resign 1 bulan atau 2 bulan sebelum resign. Sehingga dengan cara demikian Anda menyesuaikan dengan aturan yang ada. Intinya begini ya, Muslim diajarkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang yang beriman, penuhilah setiap akad. Dan yang dimaksud memenuhi setiap akad adalah aufu bil uhud. Penuhilah setiap kesepakatan yang ada. Karena kesepakatan itu bagian dari ikatan kita dengan mereka. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum begitu jelas. Coba diulang pelan-pelan. Baik. Kalau kita tidak punya background pondok atau pelajaran agama untuk bisa belajar sampai pada tingkatan bisa baca kitab, apakah memungkinkan? Dan diawali dari mana? Saya mau tanya, bapak-bapak boleh jawab ya. Sebutkan ilmu apa yang jika dipelajari itu bertentangan dengan ilmu agama. Ada? Gara-gara kamu belajar ilmu ini, makanya kamu nggak bisa ilmu agama. Ada nggak? Itu kira-kira ilmu apa? Ada? Orang misalnya mendalami ilmu fisika, lalu dia belajar agama, bisa nggak? Mendalami kedokteran, belajar ilmu agama, maka tidak ada ilmu yang bertolak belakang dengan ilmu agama. Sehingga orang punya latar belakang mendalami ilmu apapun, nggak ada istilahnya bertolak belakang dengan ilmu agama. Ada satu ilmu yang kalau itu dipelajari orang nggak bisa belajar ilmu agama, ilmu sihir. Tapi kan Anda bukan penyihir. Karena ilmu ini bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Seorang penyihir nggak bisa dia mendekat kepada Al-Quran selama dia masih punya sihir sampai dia bertobat. Baik. Oleh karena itu, kalau bicara apakah memungkinkan orang yang tidak punya latar belakang pesantren belajar ilmu agama dengan serius sampai dia bisa baca kitab misalnya, sangat mungkin. Yang kedua, lalu dimulai dari mana? Semua ilmu itu ada tahapannya. Ada ilmu yang sudah expert, ilmu yang sudah tingkat lanjut, ada ilmu yang paling dasar. Maka segala ilmu dimulai dari bawah. Sehingga kalau Anda misalnya ingin bisa baca kitab, ya berarti Anda harus memulai belajar nahwu dari nol. Jika sama sekali tidak punya background nahwu, mulai dari nol itu kitab apa Pak? Mungkin sangat berat kalau saya sebutkan. Artinya yang namanya belajar ilmu nahwu ini harus ada pembimbing. Ikuti saja saran pembimbing. Karena masing-masing orang yang ngajar ilmu nahwu terkadang mereka punya buku yang berbeda-beda.
Saya urutannya bukunya ini. Misalnya buku A, buku B, buku C. Nanti ada pembimbing yang lain, urutan saya buku X, Y, Z. Pembimbing yang lain, urutan saya buku P, Q, R. Dan masing-masing punya buku yang berbeda. Ikuti saja. Karena mereka sudah punya target sendiri. Yang penting pokoknya Anda targetkan sampai bisa baca kitab. Jangan pernah berhenti belajar bahasa Arab sebelum bisa baca kitab. Selanjutnya ada pertanyaan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah mahar pernikahan berupa hafalan Al-Quran surat tertentu, misalnya surat Ar-Rahman? Bahkan ada yang bukan surat Ar-Rahman, cuman ucapan Bismillah. Kupinang kau dengan basmalah. Masya Allah. Kok gelem? Baik. Boleh nggak Pak orang menjadikan hafalan Quran sebagai mahar? Ada satu hadis, datang seorang wanita menghadap Nabi SAW, lalu beliau menghibahkan dirinya untuk Rasulullah SAW. Menghibahkan dirinya itu sama dengan mau dinikahi tanpa mahar. Makanya pernikahan itu harus ada mahar, karena jika pernikahan tanpa mahar namanya hibah. Dan satu-satunya manusia yang boleh menerima wanita sebagai istrinya dengan cara hibah hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, wa imra'atan mu'minatan iwahabat nafsaha lin nabi in aradan nabiyyu ayyastankiha. Dan di antara yang dihalalkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah yang menghalalkan untuk Nabi adalah seorang wanita mukminah yang menghibahkan dirinya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam jika Nabi punya keinginan untuk menikahinya. Baik, selain Nabi enggak berlaku. Maka tidak ada wanita menghibahkan diri untuk kiai. Tidak ada wanita yang menghibahkan diri untuk pimpinan pondok dan seterusnya, apalagi ngaku punya anak tanpa hubungan badan. Sehingga diviralkan, aku sudah ikhlas, anak saya melahirkan bayi tanpa hubungan badan. Dan itulah Pak yang namanya karakter Yahudi. Sudah maksiat ngapusi untuk menutupi maksiatnya. Dia membuat berita dusta atas nama Allah. Ini adalah anugerah dari Allah. Allah memberikan anak saya anak tanpa hubungan badan untuk menutupi aib zina. Selanjutnya, kalau terjadi seperti ini sekarang, jika seorang lelaki harus nikah dengan mahar, boleh enggak mahar dalam bentuk hafalan Quran? Nabi SAW ketika didatangi oleh wanita tadi, beliau tidak punya keinginan untuk menikahinya. Tiba-tiba datang seorang sahabat, ya Rasulullah, in kana lam yakun laka haja, kalau anda tidak punya keinginan untuk menikahi wanita ini, nikahkan aku dengan dia. Kemudian Nabi SAW tanya, apa yang bisa kau berikan untuknya? Bajuku ini. Kau punya yang lain enggak? Enggak. Lah kalau bajuku kau berikan untuk dia, kau telanjang. Cari, dicari, pulang dia, enggak nemu apapun. Nabi SAW sampai mengatakan, iltamis walau khataman min hadid. Cari meskipun hanya cincin besi. Dia cari, enggak nemu Pak. Itulah kira-kira miskinnya lelaki zaman itu, Pak. Enggak punya apa-apa yang bisa dijadikan sebagai mahar. Sampai akhirnya dua-duanya bengong. Si wanita ini bengong, si lelaki ini bengong. Nunggu mikir apa yang kira-kira bisa dikasihkan. Tiba-tiba Nabi SAW bertanya, hal ma'aka Al-Quran? Kau punya hafalan Quran enggak? Naam, ma'iyya suratu kada wa kada. Ya Rasulullah, aku punya hafalan surat A, surat B, surat C. Ta'al, idhab fa inni mallaktukaha bima ma'aka minal Quran. Aku nikahkan kamu dengan dia dengan mahar hafalan Quran yang kau punya. Baik, ini jadi pilihan terakhir
ketika orang itu tidak punya apapun. Jadi yang mau store surat Ar-Rahman ini dia punya HP enggak? Punya ya? Punya. Dia punya sepeda enggak? Oh punya motor Pak. Punya ini, punya ini. Ada enggak dari salah satu yang dia punya tadi dia jadikan sebagai mahar untuk istrinya? Selama masih ada, maka tidak boleh pada solusi yang terakhir. Karena ini solusi ketika dia nol, tidak punya apa-apa. Karena itulah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, di antara syarat mahar adalah ma yutamawwal, sesuatu yang bisa bernilai, sesuatu yang punya nilai. Apapun yang punya nilai bisa jadi mahar. Contohnya akik punya nilai enggak Pak? Dulu kan mahal ya. Dulu, mungkin dulu mahar akik itu mahal. Sekarang rapayu Pak. Nah yang rapayu itu nggak bisa jadi mahar. Harus sesuatu yang punya nilai. Maharnya tisu 1 lembar. Ini punya nilai nggak? Harganya berapa ini? Nggak ada nilainya. Ini nggak bisa jadi mahar karena ghairu mutamawwal, tidak bisa dijadikan sebagai, tidak punya nilai. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, sudah jam 7:04. Cukup ya? Nah, Masyaallah. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Mas. Jadi enggak? Baik, sudah selesai Pak. Bagaimana hukum bekerja di toko atau minimarket yang di situ ada menjual beberapa barang yang dilarang? Pertama, untuk menghukumi sesuatu itu melihat yang dominan. Kalau dominannya barang mubah, berarti ini toko mubah. Baik. Yang kedua, saat orang ini jaga di minimarket itu, dia tidak boleh melayani konsumen yang beli barang haram. Jadi misalnya ada minuman keras ditaruh di luar, maka dia tidak boleh melayani orang yang beli itu. Kalau dia melayani, dia dilaknat. Ada 10 yang dilaknat gara-gara khamr. Termasuk diantaranya adalah yang menjual, yang melayani proses penjualan, maka dia dilaknat dalam hal itu. Karena itu dalam hal ini, kalau sudah tahu itu haram, Anda tidak boleh melayaninya. Nah, kalau ada yang beli gimana Pak? Ya tegas mengatakan, saya nggak mau melayani Pak. Ya mungkin nanti dia akan emosi, tapi daripada Anda kena kutukan dari Allah, mending harus di posisi berani untuk menolak. Saya pernah ketemu ya, yang maret-maret itu kan menjual khamr ya, ditaruh di luar. Ini di Jogja Pak waktu itu, tidak jauh dari rumah. Saya sampaikan, ini tidak boleh ini lingkungan Muslim, masa kayak gini ditaruh di luar kayak gini? Ya ini aturan ya Pak, tapi nggak boleh. Ya. Dan dia pakai jilbab, wanita ini pakai jilbab. Ya dia dilaknat ketika sampai harus menjual seperti ini. Kalau dia ngerti seharusnya disembunyikan. Ya masalah nanti beresiko dengan atasannya, dia harus siap dengan itu. Tapi tidak boleh di display, dipajang. Wallahu a'lam. Pertanyaan terakhirnya, saat saya melakukan puasa qadha, posisi sudah selesai berbuka puasa dan mau mandi, ada darah di celana. Saya nggak tahu keluarnya kapan. Yang pasti sore belum keluar. Apakah puasa saya batal karena keluarnya darah? Saya tidak ketahui pastinya kapan. Taib. Kaidahnya adalah segala kejadian itu dikembalikan kepada waktu terdekat.
Kalau tadi Anda bisa pastikan bahwa saat sore belum keluar haid, baru ada haid yang nempel di celana di posisi ketika selesai berbuka, maka kemungkinan besar kembalikan kepada kejadian terdekat, yaitu setelah maghrib. Wallahu alam. Dengan cara demikian semoga posisi puasa qadha Anda sah. Semoga posisi qadha Anda sah. Dan sebagai saran, Anda bisa tambahkan dengan puasa sunnah. Kalaupun misalnya ternyata haid itu keluar sebelum maghrib, di posisi wanita ini tidak tahu, semoga puasa sunnah ini bisa menggantikannya. Wallahu ta'ala alam. Demikian, semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kok, Pak.